Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih berada di musim haji. Kita akan melakukan kajian terkait hal-hal yang masih terkait dengan ibadah haji. Saudara-saudara kita masih berada di sana menghabiskan sampai hari tasyrik dan kemudian menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya dengan tahallul. Di program kali ini, program Cangkir Tasawuf episode yang ke-109, kita akan melakukan kajian terkait dengan pengorbanan. Karena di forum kita ada yang bertanya tentang siapakah sebenarnya yang dikorbankan itu? Apakah Nabi Ishak ataukah Nabi Ismail? Kalau di kalangan Nasrani itu diyakini disebutkan dalam Alkitabnya bukan Ismail, melainkan Ishak. Tetapi dalam pemandangan atau dalam pemahaman umat Islam, dan itu bersumber dari Al-Quran, sebetulnya yang dikorbankan itu adalah Ismail. Oke, nanti kita lakukan kajiannya. Kemudian yang kedua, ada yang mempertanyakan bagaimana sebetulnya proses penggantian dari Nabi Ismail pada saat mau dikorbankan kemudian menjadi domba yang besar yang kemudian sebagai pengganti dari pengorbanan Nabi Ismail itu. Dan yang ketiga, ada juga yang mempertanyakan kenapa Nabi Ibrahim itu kok diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, mengorbankan manusia. Bukankah itu adalah suatu hal yang dilarang sesungguhnya di dalam Al-Quran melakukan pembunuhan, pengorbanan pada manusia. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dari pertanyaan yang ketiga. Kenapa Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk mengorbankan anaknya? Padahal di zaman itu sesungguhnya pengorbanan manusia itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama pagan. Jadi sudah lazim itu di zamannya Ibrahim. Itu sudah ada korban manusia itu atau pengorbanan manusia kepada Tuhannya, kepada dewa-dewi itu ada. Anda bisa browsing itu di internet, tidak akan kita bahas secara detail di sini, tetapi Anda akan menemukan peninggalan-peninggalan yang tradisinya itu masih berlangsung, sebagiannya masih ada secara sembunyi-sembunyi sampai sekarang, ataupun jejak-jejak sejarah tentang pengorbanan manusia itu. Di kalangan agama pagan, dikorbankan untuk para dewa dan dewi. Itu hampir di seluruh permukaan bumi atau di berbagai bangsa. Di kalangan bangsa-bangsa Afrika itu ditemukan. Di Romawi kuno ada jejak sejarah itu. Di Tiongkok atau di bangsa Cina itu ada. Di Inka Maya, itu bahkan sadistis sekali kalau kita lihat. Data-data sejarahnya sampai sekarang masih jelas rekamannya. Di bangsa Jepang dan yang terakhir di bangsa Mesopotamia di mana Nabi Ibrahim hidup waktu itu, ternyata juga ada korban manusia itu. Baru-baru ini ditemukan ada sebuah kuburan yang di sana berisi dengan ada anak-anak, ada manusia dewasa yang ketika ditelisik ternyata itu adalah jejak dari tradisi korban manusia di zaman Mesopotamia itu, di zamannya Nabi Ibrahim. Nah, termasuk ketika kita mengkaji tentang Nabi Ibrahim yang dihukum bakar oleh masyarakatnya waktu itu sesungguhnya adalah bagian dari kebiasaan mereka untuk mempersembahkan kepada Tuhannya. Nah, Ibrahim waktu itu yang digambarkan oleh Al-Quran dan oleh sejarah merusak patung-patung sesembahan agama pagan, itu kata mereka bunuh, bakar. Nah, bakar itu ternyata merupakan bagian dari tradisi mereka, mengorbankan manusia kepada dewa-dewi dengan cara dibakar hidup-hidup. Al-Quran menggambarkan tentang itu di dalam surat Al-Anbiya 68. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Dan bukan hanya di ayat itu, di ayat yang lainnya juga Allah menggambarkan ada praktek mengorbankan manusia dengan cara dibakar itu.
Ya, di antaranya ayat lain itu ada di dalam surat Ali Imran 183. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ta'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Yaitu orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api atau dibakar. Jadi di zaman itu ya, di zaman-zaman yang lalu, ribuan tahun yang lalu, itu memang kalangan agama pagan itu sudah terbiasa memiliki tradisi untuk mengorbankan manusia kepada Tuhannya, kepada dewa-dewinya. Bahkan ketika Allah mengutus para rasul kepada mereka, ya, yang mengajarkan mereka supaya tidak mengorbankan manusia dan kemudian bertuhan mengikuti cara yang diajarkan Allah, mereka tetap mengatakan pingin ada rasul yang mereka yakini, mereka percayai kalau dia mengajarkan pengorbanan manusia dengan cara dibakar. Ya, jadi ini informasi dari dalam Al-Quran betapa di zaman itu, termasuk di zaman Ibrahim, itu sudah lazim ada pengorbanan manusia dengan cara dibakar dan segala macam tradisi-tradisi yang mereka lakukan. Karena itu kemudian muncul tanda tanya dan menjadi sebuah ujian berat ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, yang itu menjadi sebuah tradisi di kalangan agama pagan waktu itu. Karena itu Nabi Ibrahim digambarkan sempat maju mundur, sempat ragu apa benar ini perintah dari Allah. Tetapi sinyalnya semakin kuat, ya, yang digambarkan dalam peristiwa haji ketika beliau mulai berjalan dari Mekah menuju Mina, kemudian menuju Arafah, dan beliau bermimpi Allah memerintahkan untuk mengorbankan anaknya. Beliau dalam keraguan yang luar biasa. Kok saya yang justru mengajarkan kepada agama pagan, umat agama pagan untuk jangan mengorbankan manusia, melainkan beliau mencontohkan mengorbankan binatang ternak, ya, unta, domba, biri-biri dan sebagainya, yang kemudian itu dibagi-bagikan kepada kaum miskin. Itu kebiasaan beliau. Pernah beliau digambarkan menyembelih puluhan ekor, bahkan digambarkan ratusan ekor yang dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Itu justru ajaran beliau untuk meniadakan pengorbanan, bukan manusia, tetapi berkorban ternak, yang itu kemudian diambil manfaatnya, ya, karena dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi ternyata beliau justru diuji dengan cara diperintahkan mengorbankan anaknya yang waktu itu sangat disayanginya, karena anak satu-satunya sebelum punya anak yang kedua, yaitu Nabi Ismail. Justru anak satu-satunya itu yang diperintahkan Allah untuk mengorbankannya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian yang sangat berat buat Nabi Ibrahim. Tetapi radar spiritualitas beliau yang sangat tajam itu mendapatkan kesimpulan bahwa memang Allah sedang mengujinya untuk mengorbankan anak sematawayangnya waktu itu, yaitu Ismail, anak yang sangat dicintainya. Ini ada satu hikmah yang luar biasa yang kemudian dijadikan sandaran pelajaran, ya, ajaran Nabi Ibrahim tentang berserah diri. Bahwa segala yang dimilikinya, yang dicintainya, itu ternyata tidak bisa tidak. Kalau Allah sudah memerintahkan, semua itu harus diberikan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai kecintaan satu-satunya bagi seorang hamba. Ini ternyata terkait dengan kisah di masa mudanya Nabi Ibrahim ketika belum memiliki anak Ismail maupun Ishak. Waktu itu Nabi Ibrahim menyembelih ratusan, ya, ternaknya untuk dikorbankan dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkannya. Dan setelah itu beliau mengatakan, "Ya Allah, aku telah melakukan korban binatang ternakku yang sedemikian banyak ini. Seandainya Engkau minta perintahkan kepadaku untuk mengorbankan sesuatu yang lebih aku cintai dari semua ini, insya Allah itu akan aku lakukan." Ya Allah, ternyata inilah yang kemudian diuji oleh Allah.
Apakah Ibrahim itu lebih mencintai Allah ataukah lebih mencintai segala yang dimilikinya, termasuk pada saat itu adalah anak sematawayangnya. Di mana Nabi Ibrahim itu tidak memiliki anak sampai usia 80-an tahun. Nah, setelah punya anak yang pertama yaitu Ismail dari istri keduanya, Hajar, ya kita sudah membahas di episode yang lalu, dari istri beliau yang bernama Sarah, beliau akan memiliki anak namanya Ishak. Tetapi bukan anak yang pertama, itu adalah anak yang kedua. Kemudian dari istri keduanya adalah Hajar, yang dari Hajar ini beliau memiliki anak pertama justru yaitu Ismail. Nah, sampai usia 80-an tahun itu beliau belum dikaruniai anak, dan kemudian baru dikaruniai anak yang pertama dari istri keduanya yaitu Ismail. Nah, pada saat itulah kemudian Allah menguji beliau terhadap kecintaan yang luar biasa, karena beliau merindukan memiliki anak yang akan melanjutkan syiar Nabi Ibrahim itu. Tetapi kenapa justru ini yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan? Itu sebuah tantangan, sebuah ujian yang luar biasa yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim kepada beliau. Nah, terkait ini ada dua pertanyaan yang ingin saya jawab kemudian. Pertanyaan yang pertama, siapakah sebenarnya yang dikorbankan itu? Apakah Ismail ataukah Ishak? Di dalam Alkitab yang bersumber pada kitabnya umat Nasrani, itu digambarkan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tetapi umat Islam terbelah dua. Ada yang berpendapat bahwa itu seperti yang digambarkan oleh Alkitab yaitu Ishak, tetapi ada yang berpendapat dengan argumentasi yang cukup kuat, sesungguhnya itu adalah Ismail. Nah, saya ingin menjelaskan ini, ternyata kalau kita telusuri dari dalam Al-Quran, memang yang dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Karena ternyata meskipun Alkitab itu menggambarkan sebagai Nabi Ishak, ternyata ada kontradiksi, ada pertentangan di dalam ayat-ayat yang bersumber dari dalam Alkitab itu sendiri. Saya bacakan ya, karena ini ada pertanyaan semacam ini dan termasuk dari kalangan Nasrani yang mereka mengatakan salah itu yang diinformasikan oleh Al-Quran sebagai Ismail. Karena menurut kitab suci mereka yang dikorbankan itu adalah Ishak. Nah, di mana itu sumbernya? Kita bisa membacanya di kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di sana diceritakan berapa usia Nabi Ibrahim pada saat memiliki anak pertamanya yaitu Ismail. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar atau Hajar melahirkan Ismail baginya. Kemudian di kitab Kejadian pasal 17 ayat 17 sampai 19 diceritakan tentang lahirnya Ishak. Di pasal 17 ayat 17 dikatakan di sana, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dilanjutkan di ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dilanjutkan lagi di ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Jadi rentetan ayat ini ya, pasal 17 dalam kitab Kejadian ayat 17 sampai 19 menceritakan Nabi Ibrahim dikaruniai anak lagi pada usia berapa? Yaitu pada usia Nabi Ibrahim sekitar 100 tahun. Artinya ini anak kedua, karena anak yang pertama Ismail dilahirkan ketika beliau berusia 86 tahun. Setelah itu lahirlah anak keduanya Ishak pada waktu beliau berusia 100 tahun.
Sedangkan Sarah itu berusia sekitar 90 tahun. Dinamailah Ishak. Jadi menurut sumber Alkitab ini, anak pertamanya adalah Ismail dari Hajar. Anak keduanya adalah Ishak. Berapa terpaut usianya? Yang pertama pada saat Nabi Ibrahim usia 86, yang kedua berusia 100 tahun. Berarti usianya kurang lebih terpaut 14 tahun antara Ismail dengan Ishak. Nah, maka kita lanjutkan lagi sumbernya dari dalam Alkitab, siapakah kemudian yang dikorbankan? Nah, itu diceritakan kemudian di dalam kitab Kejadian juga dalam pasal 22 ayat 2a. Allah memerintahkan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada 3 poin penting di sini yang menarik. Yang pertama dikatakan di situ, ambillah anak tunggalmu yang namanya Ishak. Kemudian bawalah ke tanah Moria untuk dikorbankan dalam bentuk dibakar. Ya, jadi kita mendapatkan suasananya bahwa korban pada waktu itu salah satu bentuknya adalah dengan cara dibakar, mengorbankan untuk Tuhannya. Nah, yang menarik terkait dengan kajian kita ini dikatakan di situ anak tunggalnya, yaitu Ishak. Nah, di sini muncul kontradiksinya. Ketika Nabi Ibrahim memiliki anak tunggal, itu berarti anak pertama, di mana Nabi Ishak itu belum lahir. Siapa anak tunggalnya? Adalah Ismail. Karena Ismail itu dilahirkan sebagai anak pertama pada saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Dan anak keduanya baru lahir 14 tahun kemudian, yaitu Ishak. Nah, sehingga ayat ini, ya, ayat 2a dari pasal 22 kitab Kejadian ini menjadi kontradiktif di situ. Di satu sisi dikatakan anak tunggalnya, tetapi di sisi lain dikatakan adalah Ishak. Yang benar adalah anak tunggalnya itu Ismail, yaitu pada saat beliau belum memiliki anak yang kedua yang dinamai sebagai Ishak. Oke ya, jadi ini poin penting yang ingin saya sampaikan karena ada pertanyaan tentang itu. Ada sebagian yang mengatakan Islam itu salah karena mengatakan yang dikorbankan adalah Ismail. Dari mana rujukan salahnya? Diambil dari Alkitab. Ternyata Alkitabnya yang kemudian menunjukkan salah, terjadi kontradiksi, anak tunggal itu mestinya adalah Ismail bukan Ishak. Oke, itu poin 1. Yang kedua, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang siapa yang dikorbankan itu. Nah, Al-Quran memang tidak secara eksplisit menyebut nama Ismail, tetapi memberikan runtut cerita yang menarik yang tidak bisa tidak akan memberikan kesimpulan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Dalam berbagai ayat, ketika Allah memberikan informasi menceritakan tentang Nabi Ismail dan Nabi Ishak dalam satu kalimat, maka selalu yang disebut itu adalah Ismail dulu baru Ishak. Sehingga itu menggambarkan bahwa anak Nabi Ibrahim yang pertama itu adalah Ismail, anak yang kedua adalah Nabi Ishak. Misalnya yang difirmankan Allah dalam surat Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishak inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Jadi tergambar dengan sangat jelas dalam ayat ini ketika Nabi Ibrahim mengatakan ya bersyukur kepada Allah dikaruniai anak. Disebutlah Ismail dan Ishak. Ya, itu salah satu ayat yang menggambarkan bahwa berulang kali Allah mengatakan Ismail Ishak ketika dua nabi ini digambarkan dalam satu ayat. Nah, hal itu diulang lagi diceritakan oleh Allah ketika menceritakan Nabi Yakub yang berwasiat kepada anak keturunannya. Sekali lagi disebutlah Ismail dan Ishak. Hal itu difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a
idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Sekali lagi Al-Quran dalam ayat ini menggambarkan urutan senioritasnya. Dari Nabi Ibrahim punya keturunan Ismail dan kemudian barulah Ishak. Nah, ini berulang kali di dalam Al-Quran digambarkan bahwa ya memberikan kesimpulan kepada kita bahwa putranya Ibrahim yang pertama adalah Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Nah, terkait kemudian dengan pengorbanan itu digambarkan di dalam Al-Quran dengan gaya bahasa yang memberikan tanda-tanda clue, ya, yang mengarahkan, tidak langsung menyebut secara eksplisit, tetapi memberikan gambaran siapakah yang dikorbankan itu. Nah, di dalam Al-Quran kita mendapati dua istilah yang berbeda untuk Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu. Nabi Ismail itu disebut sebagai Nabi yang sabar. Ghulamin halim, anak yang sabar, yang santun, yang lembut hatinya, yang sabar. Sedangkan Nabi Ishak itu disebut sebagai ghulamin alim, yaitu nabi yang pinter, yang memiliki ilmu yang banyak, yang alim. Maka kita menjadi memperoleh label di situ, ya, ketika Allah menyebut anaknya Ibrahim yang alim, maka itu adalah Ishak. Tetapi ketika Al-Quran menyebut anaknya Ibrahim yang santun, yang lembut hatinya, yang sabar, yang halim, maka itu menyebut kepada atau merujuk kepada Nabi Ismail. Nah, ternyata yang digambarkan oleh Al-Quran, yang dikorbankan itu adalah anak yang sabar itu. Dan kemudian memang terbukti kesabarannya. Sehingga itu sangat jelas menunjuk kepada Nabi Ismail, bukan kepada Nabi Ishak. Nah, itu diantaranya diceritakan, digambarkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 102. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi hijrah ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat ini menggambarkan ketika Nabi Ibrahim mau hijrah dari kota kelahirannya setelah mau dihukum bakar itu, kemudian lolos dari sana, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk hijrah keluar dari kota Ur itu. Artinya apa? Pada saat itu Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Nah, maka kita lanjutkan ayatnya, ketika Nabi Ibrahim sudah berhijrah ke sana, ternyata dikaruniai anak yang pertama. Tentu saja itu adalah Nabi Ismail, ya, seperti tadi sudah kita bahas di bagian depan. Nah, Allah berfirman begini, Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.
Sahabat sekalian, ayat ini sangat jelas ya, rentetan ayat ini menggambarkan Nabi Ibrahim memiliki putra yang pertama ya, berdoa kepada Allah diberi putra yang pertama yang disebut sebagai ghulamin halim, anak yang sabar, anak yang santun, anak yang rendah hati, anak yang ikhlas ya, digambarkan, dan itu menunjuk kepada Nabi Ismail. Ada dua argumentasi di situ. Yang pertama itu adalah anak yang pertama, dan yang kedua dia adalah anak yang sangat santun dan sabar. Sehingga ketika kemudian Nabi Ibrahim bermimpi dan menawarkan itu ya kepada Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail mengatakan, lakukan kalau itu perintah Allah. Insya Allah wahai bapakku, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jadi karakter itu sangat jelas digambarkan oleh Al-Quran bahwa putra pertama dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail yang memiliki karakter sangat sabar itu. Sehingga mengatakan kepada abinya, lakukanlah kalau memang itu perintah Allah. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Dengan demikian sahabat sekalian, tidak ada keraguan sesungguhnya di dalam Al-Quran tentang siapa anak Ibrahim yang dikorbankan itu. Bukan Ishak, tetapi Ismail yang karakternya sudah sangat jelas digambarkan oleh Al-Quran. Sedangkan klaim tentang bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, ternyata di sumber ya Alkitab sendiri mengalami pertentangan tentang itu, dan arahnya sesungguhnya menuju kepada anak tunggal Ibrahim, yaitu anak pertamanya Ismail, sebelum Nabi Ibrahim memiliki anak yang kedua yaitu Ishak. Ya, jadi saya kira poin ini menjadi sangat jelas buat kita tentang siapa yang dikorbankan di dalam proses pengorbanan itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lantas bagaimana dengan ada pertanyaan yang disampaikan kepada kita dalam forum, bagaimana sih cara atau terjadinya peristiwa penggantian dari saat Nabi Ismail sudah mau dikorbankan itu kemudian berubah menjadi binatang sembelihan, ya, domba yang besar. Apakah digambarkan tiba-tiba lenyap Ismailnya berganti dengan domba, ataukah sesungguhnya seperti apa? Nah, maka kita merujuk kepada Al-Quran di kelanjutan ayat tadi. Dalam surat As-Saffat itu setelah ayat 102 ya, secara beruntun kemudian Allah menggambarkan tentang peristiwa itu. Di surat As-Saffat ayat 103 sampai 108 Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin," tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. "Wa nadainahu ayya Ibrahim," maka kami berseru kepadanya, "Hei Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Sungguh kamu sudah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Rentetan ayat ini sangat menarik dan memberikan gambaran suasana pada waktu itu. Ketika Nabi Ibrahim sudah menyampaikan kepada Nabi Ismail, "Apa pendapatmu?" Maka kata Nabi Ismail, "Lakukanlah wahai abi." Maka ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan di atas pelipisnya gitu ya, digambarkan ayat ini, dan pisau itu sudah nempel di leher Ismail, ternyata apa yang terjadi? Allah menghentikan proses itu dengan berseru kepada Ibrahim, "Hei Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi ini dan sudah terbukti kesabaranmu, ketaatanmu untuk menjalankan perintah Allah." Jadi proses itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dihentikan oleh Allah.
Sudah cukup Ibrahim, sudah terbukti ketaatanmu, sudah terbukti keikhlasanmu, sudah terbukti kesabaranmu dan juga Ismail. Sudah terbukti bahwa engkau berserah diri hanya kepada Allah, mengikhlaskan seluruh yang dicintainya hanya demi Allah semata. Cukup Ibrahim. Maka kata Allah di ayat berikutnya apa? Kami tebus itu dengan sembelihan yang besar, dengan domba yang besar. Nabi Ibrahim itu sudah terbiasa melakukan sembelihan semacam itu sesungguhnya. Sepanjang hidupnya, ya, yang tadi kita ceritakan puluhan ratusan ternaknya itu dikorbankan, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Maka kita mendapat gambaran di situ. Allah menghentikan, bukan ini. Korban yang diajarkan Islam itu bukan seperti yang diajarkan oleh agama pagan, yaitu manusia. Ini cuma ujian saja buat Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim akan menjalankan perintah Allah, apapun perintah itu ternyata dilakukan. Dan kata Al-Quran, sudah terbukti ketaatan Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya itu, bahwa itu adalah perintah Allah. Dan ketika itu sudah terbukti, maka cukuplah, ditebuslah dengan sembelihan yang besar. Kemudian itu ya seperti yang sudah dilakukan selama ini oleh Nabi Ibrahim, berkorban binatang ternak dengan penuh keikhlasan, ketaatan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tetapi ada manfaat yang kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan yang membutuhkan, dan kemudian juga sebagian bisa kita nikmati sebagai rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka penutup dari rentetan ayat itu Allah mengatakan wa tarokna alaihi fil akhirin. Maka kami abadikan Ibrahim di generasi-generasi sesudahnya atas keteladanan berserah dirinya hanya kepada Allah semata. Maka itulah sahabat sekalian, ya, keteladanan yang diajarkan Nabi Ibrahim, puncak dari proses berserah dirinya yang tanpa batas. Ketika Allah sudah mengatakan, memerintahkan kepada beliau, maka beliau sami'na wa ata'na. Tetapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar batas seperti itu, seperti pengorbanan manusia yang katanya dipersembahkan untuk Tuhan. Allah hanya menguji Ibrahim dan kemudian terbukti kesabaran, keikhlasan dan keberserah dirian Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.